Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 21 Maret 2022 dengan episode Kotak Pandora. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Existing Home Sales yang turun dari sebelumnya 6,49 miliar menjadi 6,02 miliar. Kemudian ada dari US Leading Index yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US Trade Balance SA yang naik dari sebelumnya minus 0,7 billion menjadi minus 7,7 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT S Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang berencana membuka 15 gerai baru pada tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau AKPI yang masih optimistis memasang target penjualan di angka 3 triliun rupiah tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Plaza Indonesia Realty Tbk atau PLIN yang berhasil mencatat laba tahun berjalan 447,75 miliar rupiah pada periode Januari hingga Desember 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, IHSG ditutup melemah sebesar minus 9 poin atau sebesar minus 0,14% ke level 6.954. Sektor properties and real estate, infrastruktur, teknologi, financials, industrials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 72 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Kotak Pandora. Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda dalam pertemuannya kemarin pada hari Jumat kembali berjanji untuk terus memberikan stimulusnya sekalipun inflasi mengalami kenaikan. Hal ini merupakan sebuah komitmen bagi Bank Sentral Jepang tatkala Bank Sentral di seluruh dunia mulai menaikkan tingkat suku bunganya. Kuroda mengatakan ada kemungkinan inflasi pada bulan April akan mengalami kenaikan dan akan berada di kisaran 2%. Inflasi yang mengalami kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kenaikan biaya energi dan faktor teknis lainnya. Namun Kuroda mengatakan bahwa apapun alasan yang menaikkan inflasi nantinya bukan berarti akan ada perubahan kebijakan moneter saat ini. Pembelian aset yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang pun belum akan berubah, akan selalu sama dengan sebelumnya. Kuroda mengatakan bahwa perang antara Ukraina dan Rusia akan mampu mempengaruhi perekonomian dan inflasi di Jepang. Namun masalahnya adalah ketika bank sentral di seluruh dunia menaikkan tingkat suku bunganya, khususnya The Fed dan Bank Sentral Inggris tentu saja akan muncul divergensi kebijakan yang menyebabkan mata uang yen jatuh ke level terdalamnya terhadap dolar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Saat ini proyeksi inflasi di Amerika berada di kisaran 8% dan 6% untuk Eropa sehingga Kuroda melihat wajar bahwa Bank Sentral Amerika dan Eropa menaikkan tingkat suku bunganya, mengurangi jumlah stimulus dan bergerak menuju normalisasi. Namun Jepang inflasi masih berada di bawah 1% dan mungkin akan berada di kisaran 1% hingga 1,5% ke depannya sehingga Bank Jepang tidak perlu ikut-ikutan untuk menaikkan tingkat suku bunga hanya karena bank sentral negara lain melakukannya. Kenaikan inflasi yang kami sebutkan tadi diakibatkan oleh tingginya biaya bahan bakar dan apalagi karena adanya divergensi kebijakan maka mata uang yen akan jauh lebih mudah melemah. Bank sentral sendiri saat ini mengatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh The Fed dan ECB karena saat ini pertumbuhan upah di Jepang masih sangat kecil namun justru ketidakpastian yang mengalami peningkatan yang membuat prospek pemulihan ekonomi kian tidak pasti. Tidak hanya masalah upah saja, Jepang juga menyadari bahwa utang publik mereka juga sangat tinggi. Oleh sebab itu kami melihat apabila Jepang menaikkan tingkat suku bunga, maka akan membuka kotak Pandora mereka sendiri. Bank Sentral Jepang secara fundamental akan terfokus untuk melihat apakah kenaikan inflasi akan memberikan tekanan kepada kenaikan biaya dan upah atau tidak. Sejauh ini begitu banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh Bank Sentral Jepang, oleh sebab itu keputusan Kuroda untuk tidak menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga sudah sangat tepat bagi kami. Pandangan Bank Sentral Jepang terhadap perekonomian yang masih pesimis juga menjadi salah satu alasan Bank Sentral akan bertahan untuk menjaga tingkat suku bunganya untuk tetap rendah. Perekonomian yang masih pesimis ini justru menjadi salah satu hal yang juga akan menyulitkan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk melakukan kampanye nantinya. Dirinya mungkin akan mendorong stimulus dengan paket yang lebih besar untuk mendorong perekonomian untuk dapat tumbuh. Dan yang menarik dari sisi kebijakan Jepang adalah Bank Sentral Jepang ini tidak memperketat kebijakan seperti Amerika dan Eropa terkait dengan kenaikan harga yang terjadi khususnya biaya energi.
karena apabila permintaan domestik mengalami kenaikan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi pergerakan inflasi. Oleh sebab itu kami melihat semuanya akan kembali kepada arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Bank Sentral. Yuk kita doakan saja Bank Sentral semoga bisa jauh lebih baik dan bersabar dalam menghadapi perekonomian yang serba sulit bagi Jepang. Namun niscaya kami meyakini bahwa Jepang juga bisa kembali beranjak menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak semakin licin. Sejak tahun lalu memang harga CPO sudah terpantau mengalami kenaikan yang disebabkan oleh faktor cuaca di Indonesia yang merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan tingkat produksi Malaysia sebagai penghasil CPO terbesar berikutnya yang menurun di mana memicu berkurangnya pasokan minyak sawit. Memasuki tahun 2022, ternyata tingkat pasokan semakin menipis dan diperparah dengan agresi militer Rusia ke Ukraina sebagai penghasil minyak bunga matahari yang dimana CPO menjadi salah satu komoditas pengganti. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di dalam negeri tak hanya membuat masyarakat gusar, namun juga pemangku kebijakan. Pada 1 Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengesahkan aturan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 untuk jenis kemasan. Namun aturan tersebut justru membuat minyak goreng semakin sulit ditemukan, yang pada akhirnya membuat pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan domestic market obligation di tengah harga CPO acuan yang masih tinggi yakni menjadi 30% dari semula 20% untuk menjaga pasokan dalam negeri. Namun kebijakan tersebut dinilai belum mampu juga mengangkat persediaan minyak goreng di pasaran, di mana tercermin dari tingkat ketersediaannya yang rendah, membuat pemerintah mencabut kebijakan DMO dan HET, serta menggantinya dengan menaikkan dana pungutan ekspor CPO dan bea keluar. Tarif ekspor dinaikkan menjadi $675 per ton dari $375 per ton. Kenaikannya luar biasa kencang hingga 80%. Batasan tarif maksimum juga direvisi menjadi $1.500 per ton dari $1.000 per ton. Kebijakan tarif ekspor tersebut dinilai bukan hanya dapat menjaga pasokan, namun juga menambah pemasukan negara yang dapat digunakan untuk mensubsidi minyak curah dalam beberapa waktu ke depan. Sejak pemerintah mencabut aturan HET dan membiarkan harganya sesuai dengan nilai keekonomiannya, ketersediaannya merajalela hanya saja dengan harga yang cukup fantastis. Terlepas dari hal tersebut, kami berpandangan bahwa kenaikan harga minyak goreng yang fantastis dan bombastis berpotensi menaikkan tingkat inflasi lebih cepat dan menekan daya beli masyarakat. Kami juga melihat perubahan kebijakan dalam tenggang waktu yang pendek dilakukan demi mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di pasaran. Hanya saja nilai keekonomiannya perlu distabilkan sesuai dengan harga wajarnya, mengingat potensi kenaikan inflasi juga dapat berdampak pada seberapa cepat dan seberapa besar kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi di tengah The Fed yang akan menaikkan suku bunga secara agresif, yakni 6 kali pada tahun 2022. Sehingga berdasarkan teknikal analisa kami melihat saat ini IHSG berpotensi bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 6.920 hingga 7.032. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Metsi, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari Inco. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pawon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang sepanjang tahun ini akan mengalokasikan capex dengan total 2,9 triliun rupiah. Optimisnya pemulihan ekonomi di tahun ini tentunya membuat manajemen yakin daya beli masyarakat akan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan terkendalinya pandemi sehingga akan mendukung aktivitas usaha perusahaan. Hal ini tentunya mendorong manajemen pada tahun ini adanya kenaikan signifikan alokasi belanja modal, di mana naik signifikan sebanyak 378,54% dibandingkan dengan alokasi capex tahun lalu yang hanya 606 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren panjang waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 515 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 575 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Kemudian yang kedua ada dari ACES atau PT Es Hardware Indonesia Tbk yang berencana membuka 15 gerai baru pada tahun ini. Ekspansinya perusahaan dalam menambah galeri merupakan bagian strategi perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar. Hal ini seiring dengan peluang yang besar untuk pasar home improvement dan lifestyle. Untuk mendukung tersebut di mana menganggarkan belanja modal atau capital expenditure 200 miliar rupiah pada tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren panjang waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 880 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.